Hai guys, kembali lagi dengan saya Atalarisya di Atalaris Studio Channel, di mana akan memberikan guideline atau panduan bagi kalian yang ingin memasuki dunia acting atau seni peran. Oke, kembali lagi saya tegaskan di sini bukan pelajaran acting ya, jadi hanya panduan aja. Jadi jangan salah sangka karena nggak mungkin kalian belajar acting di YouTube, di TikTok, Instagram, nggak mungkin. Kalaupun kalian ingin belajar acting harus face to face, ketemu sama mentornya langsung. Oke, guys, sekarang di episode ini saya masih ingin memberikan lanjutan mengenai aktor. Nah, di sini saya khususkan aktor pada skill dan tekniknya. Oke, yang episode sebelumnya kalau kalian perhatikan itu sudah saya singgung soal aktor ya. Aktor itu dalam karyanya itu selalu mereka akan dijadikan nantinya seperti sosok idola ya bagi masyarakat atau penonton yang menikmati karya kalian nantinya. Oke. Untuk itu di samping teknik ya atau teori-teori yang sudah diserap oleh seorang aktor, calon aktor untuk bagaimana berakting, ya itu memang harus dikuasai dan dipahami dan dimengerti. Namun ada skill lain yang menurut saya buat kalian calon aktor itu banget untuk kita orang timur, apalagi kita orang Indonesia ini, untuk benar-benar menguasai hingga kita itu benar-benar bisa dikenal di seluruh dunia. Apalagi kita orang timur, khususnya orang Indonesia yang kaya dengan budaya. Menurut saya kita sebagai aktor Indonesia tuh benar-benar harus menguasai skill-skill yang muncul dalam akar budaya kita. Ya, kalau bahasa kalian pasti memang sudah menguasainya. Kalau kalian bisa menguasai daerah itu akan jauh lebih baik. Kalau kalian bisa menguasai seni budayanya lebih baik lagi, misalnya tariannya, bela dirinya. Karena menurut saya seperti yang sudah terbukti nyata bahwa ada aktor-aktor kita, aktor Indonesia yang akhirnya muncul di permukaan dunia di Hollywood sana. Misalnya Ibu Christine Hakim, lihat dengan beauty-nya, kecantikannya orang Indonesia, dengan image-nya. Ini saya khususkan dulu untuk Ibu Christine Hakim, oke. Tapi di sini lihat ada Iko Uwais, ada Joe Taslim, ada Cecep Arif Rahman, ada Mas Yayan, ya enggak? Dimana mereka menguasai skill-skill yang benar-benar cuma spesifik ada di Indonesia, yaitu apa? Silat. Kebetulan Hollywood hebat dengan film actionnya, bisa mengembangkan film action ya dengan berbagai macam genre yang menggunakan teknik-teknik action di dalam filmnya itu. Nah, kita itu baru dilirik, baru dilihat ya, karena spesifik. Nah, kembali lagi, good actor itu harus spesifik gitu, harus menguasai skill-skill yang spesifik kalau mau bersaing. Jadi untuk kalian para beginners, ayo kalian tingkatkan skill kalian di bidang budaya kita. Ada Mas Yayan Ruhian juga. Lihat, kalian bisa ketahui bahwa mereka itu orang-orang yang memegang suatu skill khusus yang spesifik hingga mereka dilirik oleh production house di Hollywood ya, produser di sana gitu saat, karena kita tahu Hollywood itu dengan actionnya tuh mereka sangat hebat gitu, mereka selalu ingin sesuatu yang baru buat masyarakat dunia. Makanya untuk itu baru mereka ada ketertarikan sama kita ya. Kalau kalian sebagai aktor cuma mengandalkan beauty ya kayak gitu, di sana di luar sana banyak sekali kok. Banyak yang cakep banyak lebih cakep, yang cantik banyak lebih cantik seperti itu. Kembali lagi penguasaan teknik. Oke, kita khususkan Ibu Christine Hakim yang sudah menjadi legend ya untuk bangsa kita ya, yang sudah membuktikan kemampuannya secara teknik, skillnya juga segala macam, penguasaan aktingnya, wow. Bu Christine Hakim, nah, udah speechless kalau buat saya sendiri gitu. Nah, hingga dilirik juga sama seluruh dunia ya untuk film-film berkelas Hollywood seperti itu. Jadi yang harus kalian cermati bahwa ada satu sisi yang memang butuh perjuangan untuk mencapai sebuah yang bisa kita katakan itu sebuah teknik acting yang tepat, yang benar sesuai standar, bahkan yang prima, yang golden seperti yang sudah dilakukan sama Ibu Christine
Nah, kata spesifik tadi saya sudah sedikit singgung. Ya, kalian kalau saya tanya mau jadi aktor apa dulu, genrenya apa? Di situ ada drama, kuasain dramanya, ya, teknik actingnya. Ada di situ action, ada contoh-contoh kita maju duluan nih aktor-aktor Indonesia dengan actionnya gitu kan. Terus kalian mau jadi aktor apalagi komedi, aktor teater, ya hanya mau ada muncul di teater aja. Kalian mau jadi aktor opera, ya kalian mengerti kalau aktor opera harus menguasai nyanyinya juga seperti itu. Kalian mau berada di mana, mau berdiri di mana, menguasai apa itu, kalian benar-benar harus sungguh-sungguh menguasai semua skill dan tekniknya. Jadi kalian nggak pernah dicap sama orang cuma numpang lewat, numpang terkenal, ya hal-hal negatif yang netizen di Indonesia khususnya, waduh, paling mudah untuk diucapkan kayak gitu kan ya, konotasi negatif yang mungkin muncul. Jadi kalian harus bisa membuktikan, dan itu harus dipikirkan untuk kalian para beginners. Ayo benar-benar dipikirkan arah kalian seperti apa, mau kemana ya. Oke, sekarang saya mau lanjut. Aktor itu pada waktunya, ya. Kapan sih kita akan mulai mau menjadi seorang aktor? Aktor pada waktunya itu maksudnya pada momennya, dimana dia menjadi seorang aktor. Kaitannya di sini menurut saya, kalau bisa secara general ya, mungkin orang akan bertanya, kapan sih enaknya masuk di dunia seni peran, ya? Kapan sih kita bisa terkenal menjadi seorang aktor itu? Bagusnya muncul di usia berapa? Nah, kalau jawaban saya, tepatnya menjadi seorang aktor itu dari sejak dini. Menurut saya harus belajar dari kecil, dari sekolah-sekolah dan pelajaran, dari buku-buku acting yang pernah saya baca, apalagi dari Stanford Meisner mengatakan bahwa kalian nggak bisa menjadi aktor hebat kalau belum benar-benar berada 20 tahun secara intensif berada di dunia ini gitu. Jadi menurut saya belajar aktor tuh sejak dini. Kalau memang kalian para bapak, para ibu punya anak yang berbakat, jangan ditahan bakatnya, ya. Memang ini informal education, ya. Acting itu informal education berarti sebuah profesi yang penghasilannya dari sebuah bakat. Ini bukan cuma bakat aja loh, ternyata menjadi aktor itu adalah skill yang bisa, atau teknik-teknik yang bisa dipelajari gitu loh. Secara teori-teori juga masih bisa dipelajari gitu loh. Oke, kembali lagi, jadi sejak dini. Tapi kapan terkenal memulainya, kita nggak pernah tahu. Aktor itu pada waktunya, pada momen. Karena terbukti ada aktor yang waktu kecil yang muncul, dia terkenal sebagai aktor anak-anak, waktu teenager aja sudah hilang. Ada yang muncul padahal ini golden age-nya, untuk diketahui bahwa golden age-nya aktor itu mulai dari remaja, ya, hingga usia mungkin kalau bisa dijaga itu ya, sampai umur 35-40 tahun untuk ukuran Indonesia ya, buat negara kita. Anyway, lanjut ya. Dia masih usia remaja, dia baru muncul, dia baru belajar sebentar, dia muncul. Masih dalam usianya yang golden age itu, tapi juga sudah redup, ya. Ada juga, tapi ada aktor yang sudah lama dari kecil, belum terkenal, tiba-tiba ada momennya. Kembali lagi saya bilang aktor pada waktunya, ya, terkenal pada waktunya. Tiba-tiba dia ada produksi yang ngecun setelah dia umur 35 mungkin 40 baru ada. Sebenarnya dia banyak sekali produksinya yang tidak dilirik sama orang. Nah, tapi pada waktunya, pada momennya dia dapat sebuah tema produksi ya yang cocok sama dia hingga dia booming, terkenal. Ada juga yang baru terkenal setelah dia sudah sangat senior, di atas 70 tahun. Ada, ya, ada sekali, dan itu cukup banyak kalau bisa saya sebutkan, yang baru dikenal, dirasakan di masyarakat, bagaimananya gitu ya, boomingnya, atau dalam sebuah produksi apa dia baru booming tuh, baru dia muncul setelah usianya udah senior. Jadi kalaupun mau menjadi aktor, saya kembali lagi, di usia berapa
Produksi film itu memerlukan aktor-aktor di segala umur, dari bayi sampai kakek nenek. Ingat ya. Jadi keterkenalnya aktor itu ada momennya, ada waktunya. Walam itu cuma yang Maha Kuasa yang punya memberikan kita momen tersebut kapan kita akan menjadi seorang public figure yang karyanya dikenal di masyarakat. Jadi makin menarik kan bagaimana kalau kita masuk di dunia entertainment, katakanlah nggak usah seorang aktor, bagaimana kita tuh karya kita jadi dikenal di masyarakat. Itu selalu menjadi black hole buat seorang entertainer gitu. Wah, kapan kita bisa terkenal? Itulah perjuangannya di situ. Di situ memerlukan skill dari bagaimana kita memilih peran yang baik, yang tepat, yang cocok buat pribadi kita, ya. Khususnya dari awal situ. Jangan bermain dulu untuk mau cepet-cepet dibilang aktor watak kayak begitu. Waduh, ntar dulu. Tapi kita cari dulu yang momen yang paling tepat, yang peran yang paling cocok buat kita untuk menjadi pijakan batu pertama buat kita dalam profesi menjadi seorang aktor seperti itu. Ya, cari yang tepat dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Ya, dari satu karya, jadi satu judul ke judul berikutnya. Kita sebagai seorang aktor, ya, sebagai seniman, kalau memang ingin menjadi seorang aktor seniman, ya, seni perannya, kuasain tekniknya dan skillnya lagi, ya, benar-benar dikuasai. Karena apa? Saya mengalami pribadi, ini dari pengalaman saya itu lebih bangga saya terlibat di sebuah produksi yang bagus daripada sebuah peran utama. Orang rebutan peran utama, saya tidak. Saya ingin selalu berada di produksi yang bagus. Karena sebuah produksi yang bagus yang mengangkat itu, wow, itu semuanya mau dari peran utama sampai figurannya juga dikenal sama masyarakat. Seperti itu. Tapi kalau produksinya bagus, dapat peran utama, it's everything gitu loh, segala-galanya. Ya enggak? Terus kita booming karyanya, dikenal, wah itu segalanya. Dan itu ya boleh dibilang namanya rezeki non-vlog. Jadi bagaimana kita berasa, kita selalu sukses memerankan peran, ya, tokoh-tokoh yang diberikan kepada kita nantinya itu sukses diperankan. Itu yang paling utama, kita bisa melakukan aktingnya dengan tepat, dengan baik. Karena nggak mungkin orang, tidak ada yang tidak suka barang bagus. Tidak ada yang tidak suka barang bagus. Sampai penonton itu melupakan nama asli kamu, lebih ke nama peran kamu, karena benar-benar kamu berarti penjiwanya sudah lolos gitu, sudah tembus, goalnya sudah didapat. Itu dulu, cari hal-hal yang seperti itu dulu. Jadi usahanya harus benar-benar kembali lagi mendalami namanya skill-skillnya, banyak bertanya, banyak belajar, ya, dari senior. Kalau yang nggak sekolah mau cari mentor-mentor private segala macam, itu sangat diperlukan. Oke, lanjut ya. Jadi bagaimana dong seorang calon aktor harus memulai? Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kembali lagi kita rewind lagi dari awal, belajar actingnya ya. Kamu di seni peran, belajar seni perannya. Oke. Setelah kalian kira-kira setengah nih, menguasailah boleh dibilang ilmunya, kalian sudah bisa coba uji nyali kalian itu untuk ikut audition dari PH-PH yang ada, ya. Coba, bukan untuk mendapatkan perannya, kita nggak pernah tahu diri kita itu sebenarnya sudah bagus atau belum, tidak akan pernah tahu. Oke, jadi kapan kita bagus? Nah, kalian harus terus mencoba. Oke. Nah, bagaimana untuk mengetahui PH-PH tersebut gitu loh, yang mereka punya open audition segala macam? Ya kalian bisa cari tahu sendiri. Sekarang udah banyak ya engine-nya yang bisa kalian bisa cari sendiri alamat PH tersebut, hubungi mereka sendiri, ya, seperti itu. Atau kalian memang perlu yang namanya seorang manajer. Kalian cari manajer yang handal, agensi ya, atau kalian masuk ke dalam artis management seperti itu. Sekarang lagi booming artis management, ya. Kalian bisa ke sana, ya. Sehingga itu juga bikin kalian terarah untuk para beginners nih, pemula itu, biar kalian nggak kemana-mana, nggak jelas gitu. Dan kalian punya sparring partner,
ada orang yang selalu mengkritisi kamu gitu ya. Kalau kalian join seperti artis management atau kamu punya manajer yang bisa kamu andalkan seperti itu, selalu, karena penting banget seorang public figure itu perlu dikritik gitu loh. Kerja-kerjanya, day by day-nya tuh perlu dikritik. Sehebat dia tetap bisa dikritik, bisa dinilai ya, bisa dikasih saran atau nasihat ya. Jadi jangan keburuan pede, kamu itu karena cantik, kamu karena cakep, karena kamu, saya katakan karena luas, kalian terjun ke dunia ini, terus ya banyak yang kaget direspon. Ingat, industrinya itu akan selalu mencari golden age. Jadi industrinya sendiri, dunia entertainment, kalian tahu akan mencari yang namanya golden age itu. Yang namanya remaja, apalagi negeri kita ini ya, Indonesia, masih banget yang namanya sifatnya itu materialistik, physical, dilihat fisiknya dulu. Ingat itu, jangan terjebak dengan itu. Kan saya katakan ada yang muncul remaja tapi dia popularitasnya juga redup saat umurnya masih remaja. Jangan sampai kalian para beginners yang remaja khususnya menjadi seperti demikian. Saya pribadi sedih melihatnya. Nah, kembali lagi, kalau saya mau cerita dari pengalaman saya, oke, generasi now, kalian kayaknya seolah-olah itu lebih tahu gitu loh, lebih ke depan gitu ya, karena kalian merasa kalian generasi now sudah dimasukin ilmu. Benar, kalian sudah banyak informasi yang masuk kalian tuh hebat, sangat cepat. Tapi ini dunia yang sangat spesifik gitu loh menurut saya. Ada dunia pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan skill ya yang sangat spesifik gitu. Jadi jangan buru-buru ngejudge diri sendiri kalau sudah hebat, sudah bagus, terus kalian terjun ke dunia ini, jangan seperti itu. Oke? Nah, terus ya, tadi saya udah katakan cari artis manajemen itu akan sangat bagus, akan memudahkan kalian untuk kalian berkiprah dalam dunia seni peran khususnya di Indonesia ya. Kembali lagi, tapi kalau kalian pingin single fighter, berjuang sendiri juga silakan, dan kalian juga bisa melakukan itu. Jadi lihat apa yang nyaman buat kalian. Oke guys, jadi menurut saya kesimpulannya untuk kalian yang mau coba-coba atau masuk ke dalam dunia entertainment khususnya seni peran, berakting, menjadi aktor, please cari deh artis manajemen ya, atau minimum cari manajer yang bisa memajukan kalian. Ingat itu, karena mereka itu akan membantu penjadwalan kalian, info-info untuk open audition tuh kapan tuh akan cepat kalian terima, dan kalian bisa selalu diarahkan, dikasih saran, bisa bertukar pikiran. Tapi ingat tipsnya, jangan pilih artis manajemen atau manajer yang tidak bisa bikin karir kamu maju. Ingat itu. Nah, mereka juga spesifik loh milih-milih aktornya, ya kan, milih artisnya, karena mereka juga berusaha untuk usahanya tuh rolling gitu kan. Jadi kita, yang mereka cari aktor-aktor seperti apa sih? Nah, kita juga bingung kan ya, apa saya pantas jadi aktor, pantas tidak pantas. Nah, untuk hal demikian pembahasannya di next episode aja ya, ini udah kepanjangan. Terima kasih sudah untuk melihat episode ini, untuk memperhatikan episode ini bersama dengan saya Atala Riksha di Atala Riksha Studio Channel, khusus membahas acting. Oke, sampai ketemu lagi ya.